Di komputer aja ya. Sudah ya? Ya, sudah Mas. Sip, terima kasih. Jadi, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Juga terima kasih Mas Wahid, Mas Imron, dan semua pihak yang membantu. Kita sekarang mulai masuk ke materinya. Em, jadi kemarin sebelum sebelum mulai pelatihan hari ini, kami sempat mengirimkan dua file ya di PDF. Jadi semacam apa ya, semacam logistik itu yang harus disiapkan oleh masing-masing peserta untuk menunjang berjalannya atau keikutsertaannya di pelatihan kali ini. Jadi yang pertama itu kami meminta untuk menginstal Anaconda dengan Python 3 dan kemudian Spider. Saya 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 jelaskan singkat saja. Oh, saya yakin semuanya sudah menginstal semua. Kalau misal lihat eh, diskusi yang ada di grup kemarin, jadi kita menggunakan Python 3, kemudian menggunakan Anaconda. Ini semacam platform. Jadi nanti di sana teman-teman nanti bisa memanage library atau modules atau environment dari Python itu sendiri. Em, Tambahan sedikit, jadi untuk Anaconda ini teman-teman mulai tahun ini kalau nggak salah, karena saya juga diminta oleh tempat saya bekerja untuk ganti ke Miniconda. Jadi kalau Anaconda itu dulu gratis, terserah siapapun yang pakai itu gratis. Tapi sepertinya mulai tahun saya lupa mulai tahun lalu apa tahun ini begitu, Anaconda sudah mulai berbayar untuk organisasi yang jumlah anggotanya atau jumlah employee-nya atau jumlah anggotanya itu lebih dari 200 orang. Jadi, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman kan digunakan secara perseorangan, jadi nggak ada masalah, silakan pakai Anaconda. Tapi untuk saya pribadi, saya nggak pakai Anaconda, saya pakainya Miniconda. Jadi mirip sekali. Bedanya kalau Miniconda itu nggak ada graphical user interface-nya. Jadi semuanya melalui komen komen line. Bisa di-download di sini. eh, Lumayan lengkap untuk Windows, bisa Mac Intel, untuk Mac ARM, semuanya. Terus kemudian kita juga upload filenya di sini kalau teman-teman misal pengen yang praktis, ada di sini. Ini nggak perlu saya jelaskan. Oke. Oke, saya mengasumsikan kalau semuanya sudah menginstal Anaconda. Ini slide PDF yang saya share ini ya, muncul ya teman-teman ya. Muncul Mas. Aman. Muncul ya. Oke, makasih. Kemudian ini file yang kedua, eh, judulnya apa kemarin? Python Basic and Object Oriented Programming 01. Nah, mungkin ada yang bingung ya. em, ini tuh buat apa sih gitu. Jadi kalau misal maaf ini saya jump back and forth. Jadi kalau teman-teman launch Anaconda itu di bagian atas ini, nah ini tuh bisa teman-teman pilih, eh, teman-teman itu bekerja di environment mana gitu. Jadi kalau by default itu biasanya base di sini tulisannya. Saya agak-agak lupa apa tulisannya. Cuman by default itu nanti akan tertera di sini. Nah, yang saya minta bukan bukan saya minta. Lebih tepatnya terserah eh, teman-teman semua mau bekerjanya di base environment atau mau create environment khusus gitu. Kalau saya lebih menganjurkan teman-teman untuk meng-create environment khusus. Kenapa? Karena base environment itu biasanya untuk hal-hal yang bersifat basic, jadi yang beneran built-in. Biasanya kalau misal ditambahi, misal menginstal modul apa itu biasanya nanti crash. Nah, itu yang akan kita hindari. Kalau misal ini itu kita bikin environment sendiri, nanti bisa menginstal library, jadi nanti banyak sekali library-library yang sesuai sama kebutuhan kita masing-masing. Dan lebih gampang untuk manage-nya. Jadi kalau misal, oh ini udah usang gitu, langsung aja bisa di delete environment yang tadi yang
tadi kita bikin. Kalau base kan nggak bisa karena nanti kalau di delete nanti bisa crash semuanya. Jadi gitu. Kalau saya lebih 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 prefer ini, tapi ya terserah hmm, teman-teman semua. Jadi caranya itu kalau misal di command line, maaf ini saya ini ya. Jadi kita masuk di terminal. Ini saya pakai Mac. Kalau eh, Windows mungkin juga mirip bisa apa memanggil Anaconda prompt nanti juga muncul seperti ini. Terus kemudian tinggal ini aja, tinggal types seperti yang sudah tertera di sini. Jadi Conda create eh, ini apa ini dash dash maaf ini minus minus name kemudian yang di dalam bracket ini bisa diganti namanya jadi nanti environment-nya nanti eh, harus dikasih nama terus kemudian yang terakhir ini Python jadi ini versinya jadi Python misal sama dengan versi yang terakhir itu kalau nggak salah 3.12. Ini bisa di skip, yang terakhir ini bisa bisa di skip. Kalau misal di skip itu by default biasanya ngambil versi yang terakhir, yang apa sih istilahnya itu yang yang stable. Jadi mungkin aja nggak ngambil versi yang terakhir, tapi minimal itu yang stabil. Terus kemudian setelah bikin environment-nya nanti sudah dikasih nama, terus kemudian kita bisa aktifkan. Jadi kita masuk ke environment yang sudah kita bikin tadi menggunakan command conda activate, kemudian namanya misal conda activate Trismono gitu. Jadi kalau misal di sini saya bikinnya nama Trismono ya. Terus setelah itu kita, jadi gini, sebentar saya ini saya bikin komen yang baru. Jadi misal conda activate ini kan dia kan sudah aktif. Jadi kalau misal mulai dari awal nanti dia akan aktif. Jadi ini sudah masuk. Jadi ini contohnya kalau misal kita sudah masuk. Kemudian dari sini nanti kita bisa menginstal semua tools yang kita inginkan gitu. Nah, ini libraries yang kita akan yang sorry. Gini aja ya. Jadi ini saya mulai dari awal Honda deactivate. Kemudian saya masuk ke Honda. Nah, ini sudah masuk ke environment yang sudah saya bikin. Ini namanya. Kemudian dari sini kita bisa menginstal library-library yang sekiranya kita perlu. Jadi saya jangan terlalu muluk-muluk misal oh aku mau install apa buat machine learning atau apa nggak usah dulu. Jadi kita pakai yang basic aja. NumPy ini beneran yang basic-basic banget tools untuk komputasi, untuk manajemen apa string atau yang lain-lainnya. Untuk operasi matematika juga banyak. Kemudian SciPy itu untuk data science, misalnya mau perform linear regresi atau multilinear regresi itu nanti modulnya ada di sini apa fungsinya nanti ada ada di ada di library ini. Matplotlib ini untuk apa itu untuk eh, tools yang kita pakai untuk plotting. Jadi mau plotting misal apa 2D, 3D nanti bisa pakai Matplotlib. Terus kemudian Panda biasanya untuk Pandas untuk manajemen data. Yang terakhir itu mungkin kita nggak akan pakai di workshop ini, tapi terserah kalau teman-teman mau install silahkan. Ini biasanya 4 ini yang basic. Jadi kalau misal teman-teman nanti lihat sendiri di artikel di internet atau dimanapun, men, misal interest sama oh aku interest mau install package ini ya silahkan. Cuman
yang kita gunakan di dalam workshop ini mungkin cuman satu, dua, tiga ini. Nah, terus kemudian em, ini saya kasih contoh saja ya, misal misal Konda install NumPy. Ini karena saya sudah punya, nanti biasanya dikasih tahu kalau apa itu kalau saya sudah punya. Nah, ini ini karena saya sudah punya, jadi ada notifikasi ini. Tapi kalau belum punya, biasanya nanti dia akan ada progresnya install. Nah, kalau kita mau melanjutkan instalasinya begitu. Terus apa lagi? Nah, kemudian kalau teman-teman setelah bekerja, misal kalau saya sudah punya Spider, jadi karena saya pakai mini Conda, saya nggak punya GUI-nya, jadi saya harus typing begini biasanya Spider. Nanti akan muncul Windows Spider-nya ini. Tapi kalau teman-teman pakai Anaconda, itu kan ada GUI-nya kan, anak Anaconda. Jadi nggak perlu dipanggil dari sini. Terus setelah selesai bekerja di environment, sebelum kita close ini terminal window kita, biasanya saya deactivate dulu. Nah, ini saya keluar dari dari environment saya terus sekarang masuk di di base environment. Jadi contohnya saja ya. Kalau misal di base environment sini saya nggak punya spider. Nah, ini kalau misal saya wake spider ini dia command not found spider. Tapi kalau misal saya di sini ini nah ini saya nah ini kalau misal saya tap itu di sini saya punya spider. Jadi semua package modul library yang kita install ada di environment kita yang spesifik tadi. Begitu kurang lebihnya. Ini saya teruskan saja ya Mas ya sampai jam 10 terus kita nanti istirahat 10 menit begitu ya. Kita setelah Oh itu iya, bisa Mas. kita masuk ke eh, yang pertama, ke materi yang pertama. Jadi kalau teman-teman nanti sudah punya akses di Google Drive, itu nanti saya kasih akses ke bagian modul, kemudian di bagian modul nanti ada dua folder ini yang utama, Python Basic sama Python OOP. Python Basics ada 14 sub sub maaf ada 14 materi kalau misal diklik ini juga ada banyak sekali Eh, seperti ini. Jadi ini semuanya ditulis di .py. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok saya tulis seperti ini dan kemudian saya untuk pelatihan ini saya suggest atau prefernya pakai Spider. Nanti saya jelaskan eh, sebentar lagi. Kemudian ada juga di Python OOP juga sama seperti ini. Ada materi-materinya. Baik, kalau gitu kita masuk ke yang pertama. Jadi Python, saya jelaskan singkat saja, nanti saya skip langsung ke materi yang selanjutnya. Jadi Python itu high level, jadi programming yang high level. Kalau misal, jadi yang dimaksud high level sama low level di dunia. Maaf, saya lihat chat sebentar ya. Siapa tahu saya miss sesuatu. Oh, munculin Anaconda Promnya gimana? Kalau munculin Anaconda Prom teman-teman kalau dari Windows itu bisa masuk ke apa di di jendela aplikasi itu kemudian di tab aja Anaconda Prom gitu. Itu nanti bisa kok dipanggil. Oke, sambil sambil jalan jadi bedanya high level sama low level di dunia programming itu jadi kalau high level itu lebih dekat ke
bahasa manusia, jadi kita bisa lihat secara visual begitu. Dan intinya lebih lebih untuk manusia itu lebih bisa dimengerti lah secara visual terutama. Kemudian untuk yang low level itu biasanya lebih dekat ke bahasa mesin. Kalau misal perbandingannya itu misal Python sama C++ gitu, ya Python itu bisa dikategorikan sebagai high level, kemudian C++ itu lebih ke low level karena dia lebih dekat ke bahasa mesin begitu. Terus kemudian ini bla 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 bla, ini tujuannya saya skip saja karena ini sudah umum sekali. Jadi gunanya untuk apa? Terus kemudian Python itu sendiri adalah interpreted language. Jadi ada secara klasifikasi itu bisa dibedakan menjadi dua, compiled language sama interpreted language. Jadi kalau Python itu interpreted language. Bedanya apa? Yang jelas, yang paling fundamental, yang paling kentara yang bisa dirasakan itu adalah kecepatannya. Biasanya kalau misal compiled language itu kecepatannya itu jauh lebih cepat dibandingkan interpreted language. Tapi interpreted language sendiri itu juga ada keuntungannya. Apa kalau misal interpreted language itu dia dikompilnya itu line per line. Jadi line per line itu satu begitu di saat runtime. Karena dia dikompilnya itu line per line, jadi kita bisa apa? Bisa lebih lebih gampang kalau kita misal mau debug itu. Jadi misal kita bisa run code-nya itu satu line per satu line, kalau dibandingkan sama yang compiled language itu harus semuanya itu beneran harus dikompil kemudian kita run, dikompil lagi kita run, dikompil lagi kita run gitu. Jadi ya pros and con biasanya kalau untuk apa ya program untuk misal untuk plotting kemudian data analisis yang sederhana gitu lebih enak pakai Python karena itu apa interpreted language atau apalah MATLAB IDL seperti itu mungkin mirip. Tapi untuk yang komputasi-komputasi yang membutuhkan kecepatan yang apa yang sangat cepat. Ya biasanya kalau di industri saya ini tergantung industrinya masing-masing ya. Kalau di industri saya di space itu biasanya yang dipakai itu yang compare language itu ada Fortran 90 misalnya, kemudian C++, kemudian ada Java gitu. Terus kemudian versi Python. Nah, mulai tahun berapa ya? Saya lupa. Kayaknya sekitar 2 tahun lalu itu Python tuh masih ada dua versi. Ada Python 2, ada Python 3. Jadi dulu pertama kali muncul itu Python 2. Kemudian sekitar 2 tahun lalu Python 2 itu sudah outdated, sudah nggak disupport lagi. Jadi semuanya sekarang pakai Python 3 rata-rata. Itulah kenapa di workshop ini saya kemarin bilangnya pakai Anaconda 3. Jadi Anaconda 3 itu maksudnya nanti kalau pakai Anaconda 3 berarti Pythonnya nanti biasanya versinya nanti ngikut. Jadi versi 3. 3 titik berapa begitu. Em, terus kemarin ada pertanyaan, Mas, saya apa nggak bisa memakai Spider gitu. Gimana gitu? Saya bilang, oh nggak apa-apa gitu. Jadi Spider di sini hanya tools ya. Jadi Spider itu kan hanya apa sih? eh, Integrated Development Environment. Jadi sebenarnya untuk menulis apa programnya itu teman-teman bisa pakai apapun. Misal bisa pakai apa Sublime Text, bisa pakai Atom, bisa pakai bahkan bisa pakai Notepad plus gitu. Kalau Notepad kayak kayaknya nggak bisa deh. Kalau Notepad plus plus bisa. Yang penting nanti di akhirnya dibeli dikasih format .py begitu. Jadi, nah kemudian secara pribadi saya untuk workshop ini saya memakai Spider. Kenapa? Karena oke kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Karena di sini nanti akan ada penjelasan. Maaf ini saya zoom sedikit ya. Kalau sorry,
saya share sedikit, semoga nampak lebih besar. Jadi saya pakai Spider, kenapa? Karena lebih gampang. Nanti jadi di sini nanti ada penjelasan, terus kemudian seperti ini programnya. Jadi nanti saya tinggal, kalau teman-teman mau running program kayak gini, nanti di Spider itu tinggal ini aja di blok. Terus kemudian di press F9 atau klik kanan. Oh maaf, ini nggak ada ya. Ya gini aja lah. Di blok kemudian ditekan saja F9. Kemudian di kanan ini nanti muncul hasilnya. Hello World. Jadi ini print Hello World. Di sini eh, kita akan apa ya? Biasanya itu apa, step pertama itu di semua programming itu yang lazim itu biasanya nulis tulisan Hello World gitu. Jadi kalau sudah bisa nulis Hello World itu selamat, berarti Anda sudah minimal sudah menginjakkan satu langkah lah di atau apa, mengenal satu langkah lah programming itu. Jadi gampang ini, cuman print kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian ini apa ini tanda petik Hello World. Ini jadi print ini built-in function gitu. Nah, terus kemudian kemarin ada pertanyaan juga, misalnya kalau misalnya aku nggak pakai Spider gimana? Oh, nggak masalah, karena sebenarnya eh, yang perlu kita tulis itu kan ini kan, jadi scriptnya, jadi bla 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 .py, jadi ini file script filenya di sini, kemudian nanti ini tuh bisa, kalau misal kita selesai menulis script, kita bisa run ini melalui terminal. Jadi ini contohnya. Jadi kalau misal, oke, saya ini ada di mana? Eh, Oke, misal saya ada di, oke, saya ada di directory ini, terus kemudian saya misal mau, oh saya tadi udah nulis program gitu. Ini anu ya teman-teman, ini masih beneran awal. Jadi kalau misal nggak paham, nggak apa-apa karena ini pengenalan awal saja. Nanti di step-step yang selanjutnya akan lebih ini. Ini ini beneran awal aja, kayak gimana cara buka Python, terus kemudian gimana cara ngeran programnya. Nanti setelah ini nanti akan lebih apa ya, lebih detail nanti pembahasannya. Ini untuk menjawab pertanyaan kemarin aja kok. Jadi oke, kalau misal saya nggak pakai Spider gimana? Oh nggak masalah, yang penting kita sudah punya Python 3 diinstal di komputer kita, itu kita sudah bisa. Kita misal nulis pakai Notepad++, terus caranya ngeran program kita gimana? Itu kita cuman perlu ini saja. Jadi oke, sekarang saya mau masuk ke direktori di mana saya menyimpan program saya. Misal private, kemudian itu Python Basics. Nah, kemudian saya ketik lagi ls ini untuk melis file, semua file yang ada di directory itu. Jadi kecuali yang di hidden ya. Jadi semua file yang terlihat nanti bisa dilihat. Jadi ini ada, saya masuk di directory ini, kemudian apa di sini ada file apa saja. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat yang di sebelah kanan ini, saya punya file .py, jadi ini Python code random aja. Jadi saya mau plotting 3D. Jadi saya kalau mau ngeran code ini, saya tinggal gini saja, plot Python plot 3D. Jadi Python kalau mau lebih komplit ya bisa ditambahi, misal Python 3 begitu. Tapi kemudian plot 3D ini bisa ini. Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasil dari plot kita. Ini eh, nggak usah saya jelaskan, ini nggak ada artinya. Jadi cuman untuk ngasih contoh saja. Kemudian bisa bisa juga tanpa 3, misalnya Python saja. Ini by default ini sudah terhubung ke Python 3. Sama aja. Nah, gini.
Kemudian kembali lagi, ya betul kalau di Windows pakai anu Mas, pakai Anaconda Prompt. Kalau di Windows, kalau kalau di Mac itu kalau di Mac itu enak. Kalau di Mac itu eh, ter- terminalnya itu sudah terhubung sama sama apa sama Anaconda kita. Tapi kalau di Windows itu setahu saya itu kalau misal kita buka pakai CMD, pakai command line yang biasa itu nggak bisa. Makanya, tapi ya untungnya ketika kita menginstal Anaconda, itu biasanya sudah menginstal langsung juga anak Anaconda Prom. Jadi itu command 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 line yang bisa digunakan untuk teman-teman yang memakai Windows begitu. Tapi kalau teman-teman sudah install Spider sekarang nggak usah ini dulu, nggak usah bingung. Oh aku kok dari tadi kok dikasih contoh apa running program pakai command line gitu. Nggak usah khawatir, kita fokus di Spider aja. Jadi kita pakai yang gampang aja dulu. Nah, jadi Spider Spider sendiri itu apa salah satu dari integrated development environment. Jadi di sini yang dimaksud apa? Mungkin teman-teman bisa cari definisinya secara lebih detail ya. Cuman secara praktis saja saya mau menjelaskan kalau misal kita punya IDE itu di sini kita bisa menulis apa script kita bisa menulis program kita dan kemudian langsung kita bisa run di sini dan kita bisa tahu hasilnya. Jadi ini ada 3 jendela ya di sini, ada 3 Windows yang di sini yang di sebelah kiri ini nanti untuk menulis script, menulis program kita, kemudian ada konsolnya, nanti di sini kita bisa lihat hasilnya di sini di sebelah kanan ini, kemudian di sebelah kanan atas ini ya kita bisa apa lihat banyak sub Windows, misal variabel Explorer. Jadi di sini nanti ada variabel-variabel yang kita pakai, nanti bisa listnya muncul di sini, kemudian namanya apa, type-nya, size-nya, kemudian value-nya nanti muncul. Terus kemudian di sini kita bisa milih kita ada di directory mana, ada di folder mana, dan yang lain sebagainya. Kita juga bisa lihat jendela plot di sini, files kita ada di mana, kita mau masuk mana begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa kita alokasikan 5 menit begitu untuk yang mau bertanya, nanti jam 10 kita nanti bisa istirahat sebentar. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Sambil saya baca ini ya chatnya. Siapa tahu saya tadi ada yang kelupaan. Oh iya, minta tolong di zoom. Oh iya, ini saya coba zoom lagi. Ini maaf nih, soalnya saya pakai apa itu ininya screennya lebar begini loh, jadi kelihatannya kecil. Anaconda Prom otomatis ini. Oke, ini bisa masuk. Oke, oke. Saya kira yang di Windows, maaf, yang di chat kayaknya sudah terjawab semua. Kalau gitu, saya lanjutkan sedikit lah, 5 menit. Maaf, 4, 4, 4 menit. Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya. Jadi di sini kita belajar tentang sintaks. Jadi spider saya dari tadi kok loading terus ya. Wah, nggak tahu ini kenapa. Mungkin ada ini, mungkin dia belum selesai install kayaknya di launch. Jadi di sini kita ini bukan apa, nggak usah khawatir, ini saya ini aja lah, saya restart dulu biar nggak biar 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 nggak bingung. Jadi di sini
kita belajar apa format sintaksnya secara secara umum, nggak usah mikir dulu ini ini code-nya apa ya maksudnya gitu. Jadi oh ya boleh pakai pakai Visual Studio juga boleh. Nah, oke. Jadi saya sambil translate saja ya. Jadi ini sengaja saya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti literatur-literatur yang teman-teman temui di internet nanti akan banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya di sini sengaja pakai bahasa Inggris. Nggak perlu bisa aktif bahasa Inggris. Bahasa Inggris pasif saja untuk programmer itu sudah sangat-sangat membantu. Jadi yang penting pahammu ini disuruh apa. Kalau nggak paham ya bisa sambil-sambil di-translate nanti bisa sambil belajar bahasa Inggris pasif ya. Jadi kalau misal kita bekerja di programming apa di program language yang lain seperti Java dan yang lain-lain itu kan kebanyakan menggunakan semicolon. Jadi titik, koma. Kemudian kalau di Python itu menggunakan white space dan indentation. Jadi untuk membangun struktur programnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi antara satu line dan line yang lainnya itu dipisahkan dengan maaf satu ya ini bisa dipisahkan dengan white space seperti ini. Kemudian di akhir biasanya kalau apa itu C++ kan ada titik koma. Jadi kalau Python enggak tanpa titik koma, jadi kita tuh cukup tekan enter saja ini sudah menandakan kalau line-nya itu berubah. Jadi dia nggak akan continue terus gitu. Ini ya apa em, kelebihannya kalau pakai seperti ini, jadi kita nggak akan miss, kita nggak akan apa miss itu apa ya? Misal lupa. Jadi mana awal sama mana akhir dari program blok kita, seperti di Java atau di C Sharp, kemudian apa coding stylenya jadi uniform. Jadi eh, kalau misal kita harus memaintain atau menggunakan program dari developer yang lain itu lebih 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 mudah begitu karena ya formatnya akan seragam kurang kurang lebih terus lebih ya ini jadi lebih gampang lah untuk dibaca gitu dibandingkan misal kita kita misal nulis kayak gini misal nulis semuanya dijadikan satu kayak gini dijadikan satu semua kayak gini kan jadi ribet ya. Nah, ini contoh aja. Nah, terus tadi saya sempat bilang juga kalau saya lebih prefer pakai Spider untuk mengajarkan pelatihan ini karena sebentar ini saya karena jadi ini komen dari di komen terus kemudian di sini ada program kalau misal saya mau oke saya mau run program itu gampang saya tinggal blok ini saja kemudian saya tekan F9 itu nanti di sini muncul langsung hasilnya begitu karena kalau misal saya pakai apa misal Notepad++ kemudian saya harus running di terminal begitu kan sulit ya untuk menyampaikan penjelasan sekaligus contoh kalau running program. Jadi inilah keuntungannya kalau kita punya IDE begitu. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian oh ya kalau misal kita punya apa eh, apa comments jadi panjang begitu, misal begini, misalnya begini panjang sampai apalah nanti n gitu terus wah, jadi sulit dibaca misal nggak sudah terpotong di sini gimana gitu. Nah, ini kalau caranya kalau kita memotong dari komen kita yang sebenarnya masih continue tapi kita mau potong supaya lebih gampang dibaca kita menggunakan ini backslash begini. Jadi kalau kita taruh backslash di sini berarti ini dari mulai sini sampai sini itu masih maaf
dari sini sampai sini itu masih satu line begitu. Jadi ini memastikan bahwa ini tuh yang di sini itu masih apa sambungan dari yang di atas ini gitu. Jadi ini kalau misal saya run itu sebenarnya sama aja hasilnya. Coba ini saya lihat ya. Oh, name A is not defined. Oh ya, soalnya saya nggak define apa itu A. Misal A sama dengan true, kemudian B sama dengan false, C sama dengan true. Ini random aja ya. Hasilnya muncul di sini. Nah, jadi ini sudah kita definisikan A, B, C, D. Maaf, A, B, C itu apa? Karena kondisinya terpenuhi, terus dia akan ngeprint statement ini. Terus ini teman-teman yang apa? Yang saya maksud tadi. Jadi kalau misal menghadapi problem jangan panik karena di Python itu sudah high level, jadi error error handlingnya itu sudah sangat-sangat baik kalau dibandingkan sama C++ apa Fortran. Jadi kalau misal kita program yang kita tulis itu error, itu biasanya langsung ada tulisannya ini. Kenapa errornya? Jadi kalau error itu nggak usah panik sebenarnya. Ini kenapa ya? Kenapa? Ya ini aja sebenarnya yang kuncinya yang harus kita pahami bahwa name A, jadi ini variabel A is not defined. Jadi variabel A ini belum didefinisikan gitu. Oh, berarti kita harus cek. Oh, berarti aku harus mendefinisikan A itu apa gitu. Kemudian identifier. Jadi untuk mendefinisikan variabel, jadi teman-teman kalau bikin variabel, misal variabel A sama dengan 1, B sama dengan 10 begitu. Terus kemudian fungsi. Jadi ini tuh fungsi. Jadi ini fungsi main. Kemudian variabel ini jadi I sama dengan 1 ini jadi variabel I. Variabel I terus 1 ini adalah value. Jadi nama ini nama variabel, kemudian ini value-nya di sini. Eh, Kemudian dan yang lain-lain ada 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 aturan-aturan yang harus dipenuhi. Contohnya, jadi kita nggak boleh pakai misal there is a name of a database to be a letter. Jadi kalau misal ada apa ada dua kata gitu disambungkan pakai underscore gitu bisa. Terus kemudian Python itu case sensitif. Jadi kalau misal teman-teman mendefinisikan A sama dengan satu, kemudian maaf A besar sama dengan satu, kemudian A em, sama dengan dua. Jadi A besar dan A kecil ini beda. Jadi case sensitif. Jadi harus 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 dibedakan ya antara besar dan huruf besar dan huruf kecil karena kalau misal saya ingat saya kalau misal Fortran 90 gitu dia kan nggak case sensitif jadi misal ditulis A besar sama A kecil gini dia dianggapnya sama gitu jadi kalau misal ditulisnya A besar sama dengan satu terus kemudian di line yang di bawahnya gitu ditulis lagi A kecil sama sama dengan dua nanti dia bisa ter apa berubah nanti jadi A besar maaf ya A sama dengan dua yang A besar sama dengan satu nanti hilang gitu terus kemudian keywords jadi keywordsnya kita nggak boleh pakai nama-nama ini jadi nggak nggak perlu dihafal ini aja jadi false none true as dan yang lain-lain ini nggak boleh. Hmm, Kemudian string. Jadi string ini ya nanti saya jelaskan lagi. Ini maaf teman-teman ini sudah jam 10:05. Kita istirahat dulu ya. 10 menit. Nanti kita ketemu lagi berarti 10:16 begitu ya. Gimana Mas Mas Wahid? Kita istirahat dulu 10 menit. Halo. Ya, 10.05
10 lebih 16 ya berarti. 10 lebih 16 ya. Oke, kalau gitu. Ya, kita istirahat dulu. Hari ini langsung 3 sesi berarti Mas, apa gimana? 3 sesi ini kita dianggapnya ini satu sesi aja. Jadi satu sesinya langsung 3 jam. Langsung 3 jam. Oke. Iya, gitu ya, Mas. Oke. Ya. Terima kasih Mas. Oke.